Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Sebelumnya perkenalkan Kak, Lega perwakilan dari Penpro Hima. Jadi malam ini Lega mau nanya-nanya dikit sama sharing sama Kakak. Mungkin Kakak boleh perkenalan Boleh. dikit Kak. Makasih ya kesempatannya. Baik, kakak akan memperkenalkan diri kakak. Nama kakak adalah Hadijah Ramadhani Lubis. Panggilannya bisa dipanggil Hadijah atau Dijah. Asal dari Padang Sidimpuan, daerah Sumatera Utara, dan angkatan 2017. BP-nya 2017. Oke, mungkin buat anak kebidanan sudah nggak asing lagi sama kakak ya kak. Iya kak. Udah terkenal nih kakaknya. Siapa sih yang nggak kenal? Masa sih? Jadi sebelum Lega nanya-nanya, Lega mau ngucapin selamat dulu nih buat kakak. Kemarin berapa minggu ya udah wisuda S1. Alhamdulillah, iya. Alhamdulillah. Kemudian kuliahnya tepat waktu juga. Terus kemarin Lega nonton di YouTube itu kakak kumlot juga ya kak. Alhamdulillah. Banget Iya. Ya kak. Alhamdulillah. Jadi gimana nih kak perasaan kakak wisuda di tengah pandemi gini kak? Kan gitu lihat tahun-tahun sebelumnya tuh seru tuh wisudanya langsung bisa bareng-bareng sama teman. Itu gimana sih kak rasanya kak? Iya. Iya sih, sebenarnya kalau perasaan kakak tentunya ada rasa bersyukur karena di tengah pandemi masih bisa lulus dengan tepat waktu gitu. Karena ada beberapa kan universitas yang jadwalnya tetap diundur-undur. Nah, kalau kita alhamdulillahnya masih tepat waktu. Namun ada sedikit rasa ini ya, seperti nggak dapat feel-nya lah ya kalau istilah kita. Karena kan kalau wisuda itu kita harusnya diaudit. Dulu kita nonton wisuda kakak-kakak tingkat juga diaudit dengan memakai tonggak dan dikerumuni orang gitu. Banyak lah adik-adik tingkat juga datang gitu kan membersamai. Nah, kalau di rumah kita bersama keluarga. Nah, intinya sisi positifnya kita bisa berkumpul dengan keluarga lengkap. Kalau misal kita wisudanya di Unan kan, tentu kalau dari kakak nggak bisa datang semuanya karena keluarga pada sibuk gitu. Intinya kayak gitu. Ada plus minusnya lah seperti itu. Namun feel-nya nggak dapat soalnya kita wisudanya di rumah santai gitu. Kadang karena lewat Zoom ini kan sebenarnya kita nggak ada rasa sakral wisudanya itu nggak ada gitu. Tapi alhamdulillahnya masih bisa kekejar tepat waktu. Alhamdulillahnya masih ada segi positifnya gitu kan kak wisuda online. Oke, jadi nah mungkin buat anak-anak kebidanan kakak udah bukan orang asing lagi gitu kan kak. Dulu kakak juga pernah jadi ketua hima juga. Jadi Lega mau nanya nih kak, apa sih kak motivasi kakak buat tetap ikut organisasi dan bahkan kakak jadi ketua hima di tengah-tengah kesibukan kuliah kak? Kakak apa ya motivasinya itu hanya untuk memberikan yang terbaik untuk prodi kita. Jadi kakak mikir dulu, jangan sampai 4 tahunku di Unan ini sia-sia gitu. Kita kampusnya kan di bawah, nggak di atas gitu. Setidaknya kita harus memberi kontribusi yang terbaik untuk hima gitu. Untuk hima ya salah satunya karena siapa lagi yang membuat hima lebih baik kalau bukan mahasiswa kebidanan. Nah, di situ kakak bertekad harus bisa lah minimal ikut hima. Kalau enggak ikut BEM FK fakultas gitu kan. Jadi sangat banyak ya kalau kita ini kan mahasiswa kesehatan ya. Banyaklah rutinitas yang kayak buat tutor bahan tutor setiap Senin Rabu gitu. Belum masuk organisasi itu kita harus dituntut untuk mengangkatkan acara misalnya atau membahas proker-proker kita. Nah, di situ kakak tertantang gitu.
tentunya kakak pas lihat kakak tingkatnya, wah berarti kakak ini dulu bisa ikut ini, bisa ini, berarti dia bisa membuat manajemen waktunya lebih baik. Nah di sini kakak mencoba ikut organisasi ini, dan ada suara ya, dengar nggak sih? Ya Kak, dengar Ada Kak. gangguan iklan dikit. Iklan dikit. Jadi di sini kakak pengen juga belajar. Jadi kalau kita belajar itu harus punya pengalaman tentunya kan. Jadi kakak belajar di sini dengan ikut langsung, terjun langsung ke hima, dan di situ kakak sebenarnya banyak banget ilmu yang kita dapatkan ikut organisasi ini. Tentunya nggak kita dapatin, nggak ada di KP, nggak ada di tutor, dan nggak ada di kakak gitu. Nah di sini di organisasi ini kita belajar bagaimana kita bekerja sama dengan orang, teamwork gitu, bagaimana kita memahami satu sama lain orang ini gimana. Setiap orang itu kan kepalanya berbeda-beda, isi kepalanya juga berbeda-beda gitu. Nah dengan ikut organisasi ini kita bisa melatih kesabaran, belajar ngelobi itu gimana. Nah pada saat di hima dulu kakak belajar ngelobi gini, negosiasi gini. Rupanya itu ada di pelajaran juga di semester 4 atau 5 gitu. Nah, tentunya kita udah praktek kan, udah praktek pada saat 5, pada saat pelajaran di kebidanan, kakak lebih paham gitu. Jadi ada inti dan sisi positifnya kita ikut bergabung dan hima. Jadi, nggak selamanya kita habiskan waktu di organisasi itu sia-sia gitu. Selain kita menambah relasi gitu, kita kan lebih kenal dengan orang-orang lain, dengan organisasi yang lain juga kita bakalan kenal. Nah, selain itu kita juga dapat menambah ilmu dan wawasan kita, mengasah skill kita ngomong, karena kita kan bidan ini bakalan butuh ya, jadi sosok yang bisa untuk terjun ke lapangan nantinya. Nah dari situ kita akan dilatih dengan kesabaran, cara kita ngomong bagaimana, pokoknya tertata. Jadi itulah motivasi kakak dulu. Kenapa kakak pengen banget ikut hima, walaupun kita harus terima konsekuensinya saat kita rapat, yang lain bisa buat ngerjain bahan tutor, dan pada saat kita selesai rapat malam sampai kos, kita ngerjain bahan tutor dan orang bisa tidur. Tapi nggak apa-apa, kita dapat banyak. Kita dapat banyak daripada orang yang nggak mau mencoba. Keren banget sih Kak motivasinya. Jadi motivasi kakak tuh pengen apa ya, nggak mau jadi orang biasa-biasa aja selama kuliah 4 tahun. Terus juga dari ikut organisasi itu pasti banyak sekali pengalaman dan juga pembelajaran yang kita nggak dapat pas kuliah gitu, pas kuliah formalnya gitu kan Kak. Jadi ibaratnya organisasi itu buat kita nambah wawasan juga gitu kan Kak. Jadi nanya juga Kak, gimana sih Kak pandangan kakak mengenai misal kayak Lega nih kan sudah untuk semester depan itu udah angkatan ketiga gitu kan Kak. Nah mindsetnya itu nggak mau ikut organisasi gitu kan, karena angkatan ketiga itu udah agak sibuk juga kan, udah mau ngajuin judul, udah mau mulai nyusun gitu juga kan Kak. Nah, itu gimana sih Kak pandangan kakak atau saran atau gimana ya gitu kan Kak, biar bisa merubah mindset mereka gitu kan Kak. Oke, kalau kakak dulu sebenarnya tujuan kita itu kan pastinya cepat tamat ya. Semua pasti pengennya bagus-bagus kuliah, habis itu tamat gitu. Lanjut profesi terus kerja gitu. Tapi kita itu harus berpikir kan kita itu nggak bisa belajar dari kuliah aja gitu. Jadi kita butuh pengalaman. Intinya di CV kita itu nggak boleh kosong dong gitu. Pengalaman organisasi, masa strip nggak ada gitu. Sementara itu nanti bakalan dilirik walaupun kita IPK-nya bagus gitu. Itu bakalan dilirik. Jadi intinya niatin yang baik, Allah bakalan bantu kita. Kalau kita bantu orang kan di hima ini kita bakalan bantu mahasiswa ya, untuk kan ini memfasilitasi mahasiswa kebidanan untuk memperoleh haknya gitu. Misal hima ini kan, misal bagian kesma gitu. Jadi di situ kan kita nolong orang nih di hima. Allah bakalan yang balas kita itu bukan orangnya. Misalnya kita nggak usah mikir
daripada masuk hima nanti ngerjain ini nggak ada balasannya gitu kan. Jangan kita mikir apa yang kita kerjain itu nggak ada balasannya, karena setiap yang kita kerjakan itu pasti ada hikmahnya dan Allah akan memberikan yang terbaik kan, memberikan ganjarannya, memberikan balasannya gitu. Jadi kalau kita niatnya baik dengan masuk hima menolong orang gitu kan, dan menambah wawasan dan menuntut ilmu, tentunya kita bakalan dipermudah juga. Jangan sampai berpikiran nggak mau ikut hima, nanti nggak bisa nyusun cepat atau apa, kan udah ngajuin judul nih. Nggak bakalan kayak gitu, karena kalaupun kita nggak masuk organisasi, kita fokus untuk nyusun aja gitu kan, belum tentu jalan kita mulus. Semuanya kan ini takdir-takdirannya, cepat atau enggak ini tergantung rezeki kita dari Allah gitu. Karena kita nggak bisa mengkehendaki apa kehendak Allah gitu. Kita boleh berusaha, tapi tentunya kita harus berdoa juga. Nah, dengan berdoa tentunya kita harus ada usaha selain usaha yang kita kerjakan itu kan. Kita harus ada mengambil hati sang pemilik kita gitu. Jadi dengan apa? Dengan berbuat baik, jangan bosan-bosan berbuat baik. Tentunya dengan berbuat baik ini seperti apa gitu. Bisa kita amalkan dengan ikut organisasi keislaman, ikut organisasi hima juga bisa, karena kita saling menolong juga di hima ini. Pokoknya segala sesuatu pekerjaan yang kita lakukan itu pasti baik. Yang baik itu akan diberikan pahala oleh Allah. Gitu. Nah, dengan itu kita ikut hima ini. Ikut hima kan kita bakalan terbantu juga. Kita bakalan diasah untuk bagaimana kita ke dosen, bagaimana ke ini. Nah, semakin dikenal dosen, nanti pada saat menyusun semakin mudah gitu. Jadi jangan pernah memikirkan kalau kita ikut organisasi itu penghambat kecepatan kita lulus. Buktinya banyak yang aktif organisasi dia cepat lulus gitu. Jadi itu tergantung ngambis kita ya, tergantung gimana kita cepat mengejarnya itu. Kalau kita terbiasa dengan proker-proker yang banyak, kita terbiasa dengan menyusun skripsi sambil kita kuliah. Karena kan kita dituntut sambil nyusun, sambil buat tutor, sambil ini gitu, sambil organisasi. Nah, dari situ kan kita bakalan terbiasa karena kita terbiasa dengan pekerjaan yang banyak gitu. Nah, tentunya nanti jika kita ke pekerjaan, ke lapangan pekerjaan, kita bakalan mudah, nggak ini lagi, nggak kaget lagi lah jiwanya gitu. Jadi seperti itu. Jadi kita harus membayangkan, memikirkan kita ikut ini bakalan ada hal baik yang akan kita dapatkan pada saat kita itu. Oke, berarti kita jangan mikir susahnya gitu kan Kak. Kita mikir bahwa kita ikut itu, kita membantu orang, dan juga pasti dari setiap kebaikan yang kita lakukan pasti bakal ada balasannya gitu kan Kak. Dan intinya ikut organisasi itu bukan penghambat kita buat cepat lulus atau cepat selesai skripsinya. Intinya setiap apa Kak? Iya benar. Iya, intinya setiap orang tuh punya jalannya masing-masing. Ada yang emang udah ditakdirin buat cepat kuliahnya cepat selesai. Ada yang emang ditakdirin buat lambat, karena emang setiap kejadian itu pasti ada hikmahnya. Nah, tadi kan kakak juga nyebutin tuh Kak bahwa pasti sibuk juga kan Kak, ikut organisasi, terus kuliah juga. Nah, itu tips dan triknya buat kakak bagi waktunya itu gimana sih Kak, biar sama-sama balance gitu Kak? Oke. Kalau bagi waktu sebenarnya kakak juga masih belajar gitu. Kita tuh sama-sama belajar ya. Kakak juga belum ahli lah bagi waktu kakak gitu. Tapi intinya kita harus buat porsi yang sama. Kalau kita seserius itu untuk organisasi, kita harus tanggung jawab dengan tanggung jawab yang pertama, tujuan kita adalah belajar gitu. Jadi tanggung jawab penuh kita itu adalah menuntut ilmu kan. Tentunya kita nggak boleh lalai dengan pekerjaan kuliah kita. Jadi kita harus membaginya itu porsinya sama. Kalau misal kita sudah memberikan 50% nih keseriusan kita untuk mengerjakan proker organisasi, berarti kita harus membuat 50% itu sama dengan apa yang kita dapat apa yang kita cari di kuliah gitu.
Jadi dengan itu sebenarnya kita terbiasa. Kalau kakak manajemen waktunya, kakak terbiasa dengan melakukan pekerjaan yang banyak di organisasi, misalkan prokernya banyak, menyusun ini, menyusun itu gitu kan, buat proposal ini gitu. Nah pada saat kita di kampus gitu kan, kita bakalan disuruh buat DT misalnya, buat laporan tutorial, buat proposal. Jadi semakin mudah, kita semakin bisa, semakin apa ya, yang kita biasa ngerjain semalaman nih untuk organisasi, tentunya kita juga bisa mengerjakan semalaman juga itu untuk kuliah kita gitu. Jadi semangat kita untuk organisasi juga sama. Pokoknya kita membagi porsi yang sama. Kakak selalu kayak gitu. Kakak selalu tanamkan kalau misal hari ini sudah fokus banget untuk organisasi gitu kan. Besoknya kakak fokus untuk tutorial gitu. Jadi misalkan kita kan tutorial Senin Rabu ya. Kalau misal kita udah fokus kan Rabu, Kamis kita udah fokus untuk ini, fokus untuk organisasi Kamis Jumat. Nah, Sabtu Minggu kita fokus untuk ini bahan tutor. Misal kalau kita ada acara Sabtu Minggu nih, kan biasanya 5 Sabtu Minggu gitu. Nah, kakak bakalan fokus sebelumnya Kamis Jumat gitu. Jadi kita harus membagi porsi yang sama, nggak boleh lalai dalam organisasi, kita lebih fokus ke kuliah juga nggak boleh, karena tanggung jawab kita kan. Nah, nggak boleh juga kita fokus banget untuk kuliah dan lalai di organisasi, karena itu juga amanah yang diberikan untuk kita. Jadi kita di sini belajar bertanggung jawab. Sama halnya kita nanti kalau udah besar gitu kan, udah nikah gitu, kita kerja, kita jadi ibu rumah tangga gitu. Nah di sini kan kita juga harus pandai bagi ya, bagi waktu kita dengan pekerjaan, dengan kerjaan rumah gitu. Dan di situ kita belajar, disinilah kita belajar di organisasi ini dan di perguruan tinggi lah kita belajar bagaimana membagi waktu itu yang agar bisa sama dan terbiasa. Kalau biar kita bisa itu karena terbiasa gitu. Jadi sinilah apa ya, pandai-pandai membagi waktu. Karena kalau misal kita buat timeline pun, kakak pernah buat timeline, misal jam segini harus belajar, jam segini harus belajar. Itu memang terrealisasi ya pas SMA gitu. Namun pas perguruan tinggi ini beda banget. Karena jadwal kita juga nggak menentukan, tiba-tiba ada KP, tiba-tiba ada kakak gitu, yang nggak sesuai dengan buku panduan. Jadi kita itu harus sigap, sama halnya juga kita turun di lapangan nantinya gitu. Kalau misal ada orang yang gawat gitu, kita harus siap gitu. Walaupun bukan jadwal saya nih, bukan jadwal, harus siap kan. Dan disinilah kita belajar gitu. Pokoknya latihan, intinya banyak latihan sih gitu. Oke Kak, berarti kita harus bisa membagi proporsinya itu sama rata gitu kan Kak, antara organisasi dan juga dengan kuliah. Dan juga kita harus ingat sama tanggung jawab kita, kuliah itu untuk apa dan juga ikut organisasi itu untuk apa. Oke Kak, nah ini untuk terakhir nih Kak, mungkin pesan kakak buat mahasiswa lain atau mungkin buat kami adik tingkat kakak gitu kan Kak, untuk kedepannya itu bagaimana Kak? Pesan kakak, kita itu pesan kakak untuk adik-adik, kita itu sebagai mahasiswa jangan pernah berpikir, misal kita udah kuliah, membayar uang kuliah gitu kan, jangan yang kita pikirkan itu adalah menuntut apa sih yang diberikan prodi ke kita, apa sih yang diberikan fakultas ke kita, apa sih yang diberikan universitas ke kita gitu. Tapi coba pikirkan, tanamkan di dalam benak kita gitu. Apa sih yang kita berikan ke kampus kita, udah apa gitu. Kita udah sebesar apa sih kontribusi kita ke kampus kita gitu, ke prodi kita, ke fakultas kita gitu. Apakah kita sudah bisa memberikan perubahan yang baik? Apakah kita sudah bisa memberikan mengharumkan nama baik prodi kita gitu. Jangan hanya menuntut aja gitu. Jadi berikanlah yang terbaik dengan walaupun kita nggak bisa memberikan prestasi gitu, belum bisa gitu. Tapi berikanlah kontribusi melalui hal-hal kecil seperti ikut organisasi dan mengikuti aturan kampus gitu. Jadi itu akan mengasah kita untuk menjadi mahasiswa yang lebih baik lagi. Untuk kesannya, kakak rasa semua adik-adik sudah baik ya, baik
dalam segi belajarnya juga ngambis lah ya kakak lihat gitu. Anak-anak kebidanan pasti lebih ngambis lah. Jadi itu mohon ditingkatkan, dan untuk cepat tamat atau enggaknya itu tergantung takdir kita. Yang kita perlu lakukan adalah tetap berdoa, dekatin Sang Pencipta kita, dan berusaha sebaik mungkin. Oke Kak, nanti mungkin pesan-pesan dari Kakak mungkin bakal insya Allah kami lakuin gitu kan Kak. Dan juga doain semoga nasib kami sebagai adik tingkat Kakak sebaik nasib Kakak gitu. Amin, amin ya Allah. Pokoknya apapun nasib kita itu adalah yang terbaik diberikan oleh Allah untuk kita. Amin. Semangat ya. Ya Kak, terima kasih ya Kak atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf Lega ganggu waktu istirahatnya Kak. Dan juga semangat ya Kak profesinya. Semoga doanya. Ya Kak. Semoga cepat dapat gelar BD-nya. Amin ya Allah, doanya. Ya Kak, makasih ya Kak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Salam.